Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap ceria untuk masuk surga. Allahu Akbar, amin. Ya, alhamdulillah anak semua, kembali lagi kita belajar seperti biasa. Kemarin sudah kita libur untuk merayakan Idul Adha. Ya, semoga kalian itu semakin semangat belajarnya di rumah dan jangan lupa selalu membaca, belajar menulis, belajar berhitung agar kalian menjadi anak yang pintar. Ya, anak-anak semua, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama berdoa agar ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat. Ya, sekarang kita sama-sama berdoa ya. Berdoa mulai A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, masih semangat anak-anak belajar di rumah? Masih semangat? Ya, kalau belum semangat kita tapok corona dulu ya. Sama-sama. Kita tapok corona. Sekarang ikuti Ustaz. Tapok corona, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Oke. Ya, kalau udah semangat, kalian buka buku paket kalian. Ya, kalian buka buku halaman 29. Ya. Kalian buka buku paket halaman 29. Di sana hidup rukun dengan teman bermain. Ya, subtema 2. Kalau kalian sudah buka, dengar penjelasan Ustaz ya. Hidup rukun itu artinya kita itu tidak boleh berkelahi. Ya, tidak boleh saling pukul, kita tidak boleh dendam. Kita itu sudah boleh saling caci maki. Itu namanya hidup rukun. Ya, kalau hidup tidak rukun, ya kita itu tidak ada yang menyukai kita. Kita itu suka ngomongin orang, suka merebut mainan teman, suka mencubit teman. Itu namanya tidak rukun. Nah, sekarang di sini Ustaz akan jelaskan 5 hidup rukun. 5 saja ya. Yang pertama, tidak boleh kita curang. Nah, kalau kita itu bermain sama teman-teman kita di rumah, misalnya kita main kelereng, ya, kita itu tidak boleh curang. Kalau kita itu curang, maka hidup kita itu sama teman kita akan tidak rukun, malah akan berkelahi. Nah, yang kedua, ya, tidak boleh saling ejek. Nah, teman kita itu sabar, kita ejek. Nah, teman kita itu sering membantu kita ejek. Itu tidak boleh. Nah, kalau kita suka mengejek teman kita, maka teman kita itu akan marah sama kita dan tidak mau berteman sama kita. Jadinya kita tidak menjadi rukun. Jadinya kita sebagai teman itu harus saling membantu. Kalau kita itu saling membantu, maka hidup kita itu akan aman, tidak ada perkelahian. Ya, sekarang yang ketiga, ya, tidak menerima bila kalah. Nah, kalau kita itu kalah, kita harus terima. Ya, namanya juga kita bermain. Misalnya kalian itu main bola. Nah, ada kalah, ada menang. Ada juara 1, ada juara 2. Nah, kita harus terima. Kalau kita kalah, kita harus sabar. Jangan kalian pukul teman kalian itu yang menang. Kalau kalian itu pukul teman kalian yang menang, maka hidup kita akan berantakan. Ya. Terus yang keempat, tidak boleh membeda-bedakan teman. Contohnya si A orangnya kaya, si B orangnya miskin. Oh, aku mau berteman sama kamu orangnya banyak uang. Itu tidak boleh. Aku tidak mau berteman sama kamu orangnya jelek. Itu tidak boleh. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempurna. Jadinya kita itu tidak boleh membeda-bedakan
teman. Ya, kalau kita itu membeda-bedakan teman, nanti belum tentu teman kita itu mau berteman sama kita. Belum tentu teman kita itu mau hidup rukun sama kita, kalau kita itu suka membeda-bedakan teman. Ya, selanjutnya nomor 5, selalu bersikap baik dengan teman. Kita itu harus bersikap baik sama teman kita. Apapun yang terjadi, kita itu harus berkawan. Misalnya nanti kalau kita itu sudah tua, oh ya ini teman saya waktu saya SD, dia itu orangnya baik. Nah, dia itu orangnya suka membantu saya, suka mengasih saya minjam pensil, penghapus. Nah, itu kalau kita itu selalu hidup rukun, kalau kita itu biasakan diri kita waktu kecil, maka akan terbawa pada waktu kita besar. Ya, anak-anak semua, kalian baca halaman 29. Nah, selanjutnya anak-anak semua, kita bandingkan lebih dari dan kurang dari dan sama dengan. Misalnya 5 sama 3, mana lebih besar? 2 apa 3? Pasti 3. Nah, jadinya kalian silang ke atas. Nah, kalau kecil, kalau 2 paling yang kecil, mana yang lebih kecil? 2 apa 3? Ya, jadinya kalian ke kiri. Ya, jadinya kalau 2 sama 2 kalian taruh sama dengan. Ya, itu halaman 30 sama 31. Nah, itu kalian jawab nomor 1 sampai nomor 3. Terus nomor 31 kalian baca sampai halaman 34. Ya, itu kalian baca saja ya. Nah, kalian baca halaman 31 sampai 34 dan 30 kalian jawab nomor 1 sampai nomor 2. Ya, itu saja pelajarannya pada pagi hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Buka halaman 32 anak-anak. Ustadz bacakan dulu sedikit kalimat ajakan bermain. Ya, pengayaan pembelajaran 2. Perhatikan, dengar suara Ustadz. Kalimat ajakan menggunakan kata ayo dan mari. Perhatikan contoh berikut. Ayo bermain berbagai jenis lari. Ada lari melewati rintangan berupa ban, ada pula rintangan berupa bambu dan bola. Saat bermain tidak lupa waktu beribadah ya. Sikap ini sesuai sila pertama dan kedua Pancasila. Apa bunyinya? Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berlambang gambar bintang emas. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, sila kedua berlambang gambar rantai. Ya. Nah, selanjutnya hidup rukun saat bermain. Di sore hari anak-anak bermain di taman. Ada yang bermain lompat tali dan kelereng. Ayo kita bermain kelereng, seru orang anak. Suasana taman ramai dan rukun. Ya, jadinya nanti halaman 33 kalian baca lagi ya. Ya, itu saja pelajarannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.